tahu teman-teman untuk pendapat kalian ya. Kalau gitu sekarang kita coba dengar firman Tuhan yang akan dibawain Kak Bram dan Mas Septi. Silakan Mas Bram, Mbak Septi. Oke, thank you Kak Joan. Apa kabar semuanya nih? Halo. Semoga dalam keadaan baik ya. Ini dia Kak Bram dan Kak Septi. Sore hari ini kita mau nemenin adik-adik ngobrol bareng tentang firman Tuhan. Jadi kalau tadi kita dengar ya Kak Septi ya, tentang right or wrong ya. Ya. Jadi berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang Kak Joan sampaikan, itu ternyata kalau kita menggarisbawahi dan benang merahnya ya, ternyata adik-adik itu udah tahu banget, bener Udah nggak? paham. Udah paham apa sih yang harus dilakukan, baik itu baik ataupun tidak baik. Nah, jadi kalian sudah bisa memilah antara, oh ini yang pantas buat aku lakukan, ini yang kurang pantas aku lakukan, dan ternyata udah keren-keren banget, ya nggak Kak Septi? Iya, benar banget. Oke, hari ini kita mau membahas tentang satu ayat firman Tuhan, dan nanti kita akan ngobrol bareng bersama-sama. Jadi, tidak hanya sekedar nanti Kak Bram dan Kak Septi yang sharing kepada kalian, nanti kalian juga bisa saling discuss bareng bersama dengan kakak-kakak di sini. Jadi, inilah saatnya kita bisa ketemu walaupun secara virtual, tapi kita nanti bisa saling ngobrolin tentang firman Tuhan yang nanti Kak Bram sama Kak Septi bagikan. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk kita bisa masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, dan kami boleh selalu dijagain Tuhan, boleh selalu dilindungi oleh kuasa darah Yesus, yang selalu menaungi kehidupan kami masing-masing di tempat kami, di mana kami berada dan di mana kami tinggal. Kami juga bersyukur karena kami boleh diberi keluarga yang sangat sayang kepada kami, dan kami saat ini, sore hari ini, ingin berkumpul bersama-sama dari rumah kami masing-masing secara virtual, untuk kami bisa saling mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kami bisa saling berbagi satu dengan yang lain, supaya kami terus bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kebenaran akan Injil Kristus, sehingga kami yang masih muda, kami yang masih remaja, kami yang masih sangat muda ini Tuhan, bisa dipakai Tuhan Yesus, dan kami terus bisa berjalan bersama dengan Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nanti Kak Abram minta tolong untuk Kak Jerry bisa operator ya, jadi geser-geserin slide-nya Kak Abram nih. Minta tolong nggak Kak Jerry? Next. Oke, Mas Bram, Kak Bram. Oke deh, sip. Nah, sebelumnya pasti adik-adik ada yang udah kenal, ada yang belum kenal, jadi kita mau kenalan dulu nih. Nah, ini keluarganya Kak Bram, ada Kak Septi, dan ada si kecil namanya Beatrice. Jadi kami ini asalnya dari Salatiga, dan nanti tahun depan ya, kita akan ketemu bareng-bareng bersama dengan adik-adik. Semoga pandemi ini bisa berakhir, segera pulih kembali, dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya, ketemu satu dengan yang lain, dan nanti kita akan ketemuan di Jakarta tentunya ya. Jadi nanti Kak Bram dan Kak Septi serta dengan Beatrice akan pindah nih ke Jakarta dari Salatiga. Doain ya teman-teman ya. Oke, next. Baik, nah kalau tadi kita sudah main benar atau salah, nah kita mau kembali lagi kepada firman Tuhan, di mana tadi kalau Kak Bram melihat bahwa adik-adik itu sudah bisa membedakan mana nih kehendak yang baik, mana yang kurang baik, yang tidak boleh dilakukan, dan mana yang baik buat untuk dilakukan. Nah, Kak Bram kasih nih ayatnya buat adik-adik semuanya di dalam Roma 12 ayat 2. Dan secara tidak langsung adik-adik semua sudah menjalankan firman Tuhan di ayat ini ya, Kak Septi ya. Jadi kita baca sama-sama ya adik-adik semua. Di Roma 12 ayat 2. Jadi adik-adik nggak usah buka Alkitab, ini Kak Abram sudah sediain di sini. Siap ya, kita baca sama-sama.
Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dia. Nah, sekarang Kak Bram mau kasih kesempatan buat kalian bisa open mic semuanya. Belum nggak jadi? Nah, open mic semua nggak apa-apa. Kita akan ngucapin satu kali lagi di Roma 12 ayat 2 bersama-sama. Jadi suaranya tabrak-tabrakan nggak apa-apa. Yang penting kita bikin sore hari ini semakin ramai. Siap ya? Oke? Siap. Sudah buka semua? Baik, Kak Jerry, Kak Joan, Kak Aldo, dan kakak-kakak semuanya yang lain boleh open mic semua. Kita akan coba baca ini, dan kalau bisa coba dihafalin sedikit-sedikit. Siap ya? 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, oleh pembaharuan dapat budi, membedakan mana kehendak Allah, membedakan mana apa yang baik, dan yang Allah yang sempurna. dan yang sempurna. Yeay! Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Sip. Ini otomatis langsung hafal nih karena adik-adik sudah menghitung dinomorin ya. Oke, baik, kita next ya. Next Kak Jari. Jadi di dalam ayat Roma 12 ayat 2 ini, Kak Abram mau ilustrasikan sedikit nih, menggambarkan sedikit bahwa sebenarnya kita itu hidup bersama-sama dengan Allah dan bersama-sama dengan orang tua. Ya, ini kalau Kak Abram mengibaratkan adik-adik ada di posisi yang sebelah kanan nih, ada anak-anak, terus kemudian ini permisalan aja, ini ada gambar cowok, kemudian yang sebelah kiri ada papa dan mama, dan yang di atas ada Allah. Nah, karena kita sebagai orang yang percaya, kita sudah dibebaskan, sehingga kita ini dengan bebas bisa ngobrol antara orang tua, kita juga bisa ngobrol dengan Allah sendiri. Nah, adik-adik tahu nggak kalau sebenarnya orang tua itu adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Jadi Allah itu memberikan orang tua yang ada saat ini, yang adik-adik bisa ketemu setiap hari, yang adik-adik lahir di dalam keluarga yang mungkin ada yang sukunya Jawa, ada sukunya Batak, ada sukunya Ambon, ada apa lagi? Macam-macam. Terus kemudian tinggalnya di daerah Jakarta, tinggal di daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan lain sebagainya. Semua ini sudah di dalam kedaulatan Allah. Jadi Allah memberikan orang tua yang baik buat kita untuk mendidik kita menjadi dewasa supaya apa? Kembali menjadi serupa dengan gambar Allah. Apa yang dikehendaki Allah itu bisa tersampaikan dengan baik di dalam diri kita, dan nanti kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi, kita bersyukur banget ya punya orang tua yang saat ini sudah menemani kita dari waktu bayi, terus kemudian masuk TK, masuk SD, terus kemudian ini udah ada yang SMP belum? Udah ya? Udah ya? Nah, sampai saat ini orang tua selalu menemani kita. Thank you ya untuk para orang tua, papa dan mama. Oke, next ya. Kita boleh share lagi untuk slide berikutnya. Nah, karena di dalam keluarga pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya ini, Kak Bram sharing sedikit ya. Salah satu atau salah tiga dari tugas dari papa. Yang pertama, papa itu adalah kepala keluarga. Yang kedua, Papa itu bekerja untuk menghidupi kita semua. Dan yang pasti menyayangi Mama dan kita semua yang ada di dalam rumah. Nah, itu salah tiga ya berarti ya Kak Septi ya. Salah tiga dari tugas Papa yang ada di dalam rumah kita. Kemudian Mama. Mama ini adalah penolongnya Papa. Membantu kita semua, mungkin ngerjain PR, terus kemudian membangunkan kalau ingin berangkat sekolah, susah bangun misalnya, nyiapin makan, terus apalagi nyiapin kalau kita mau pergi, misalnya kalau pas Natalan, libur Natal,
Nah, itu juga bisa ya Papa dan Mama bekerja sama untuk membantu kita semua bisa tercukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Yang pasti mereka semua, ini ada Abraham garis bawah ya, menyayangi anak-anaknya, yaitu kita semua yang ada di dalam rumah. Nah, Papa dan Mama mengerjakan apa yang Allah mau di dalam kehidupan mereka, yaitu di Kejadian 2 ayat 15, di mana mereka selalu mengusahakan dan memelihara apa yang Allah berikan buat kita. Oke, next Kak Jari. Nah, ini dia. Kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang sedikit tugas dari Papa dan Mama, dan mungkin ada tugas-tugas lain yang di luar sana yang memang harus dikerjakan. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tugas apa sih yang sebenarnya yang kita harus kerjakan di saat-saat ini. Yang pertama, kita harus bersekolah. Adik-adik tahu nggak tujuannya kita sekolah itu apa? Jadi Mama dan Papa itu kadang, aduh, Ma, aku kan pengen main, aku kan pengen ini game online-ku tuh belum selesai, tapi aku harus sekolah. Maksudnya apa sih? Kan ini kan hari Jumat, ini kan udah weekend, oh ini hari Sabtu, ini kan boleh main, tapi karena PR-nya masih banyak, jadi ditunda dulu. Tahu nggak teman-teman atau adik-adik, kenapa kok kita tuh harus sekolah, mengerjakan tugas, belajar? Ada yang tahu? Boleh? Open mic kalau yang tahu? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat boleh. Kira-kira kenapa sih kita harus sekolah, harus belajar? Kenapa kok kita nggak libur selamanya aja? Atau kita itu main bola terus setiap hari? Mendapatkan ilmu, Lil. Bagus banget tuh, thank you. Siapa lagi nih? Boleh share. Kak Joan mungkin? Oh, ini Liil angkat tangan, makanya aku mau bilang. Supaya masa depan kita baik, mendapatkan karakter. Oke. Kak Jerry mungkin mau ngobrolin, kenapa kok kamu disuruh sekolah sampai setinggi-tingginya? Bagian dari bertumbuh. Benar banget. Siapa lagi nih? Kayaknya udah pada tahu-tahu semua ya. Agar cita-cita tercapai, mendapatkan karakter, bagian dari masa pertumbuhan kita semua. Benar banget. Nah, oleh karena itu sekolah didesain atau disetting, kita itu bisa dididik, kemudian kita bisa diasah, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik buat kita nantinya, dan nanti ini menjadi bekal ketika kita sudah dewasa nanti ya. Iya, benar. Septi ya. Oleh karena itu, pesan dari Kak Abram, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, ketika kita diberi kemudahan untuk bisa bersekolah, karena di luar sana, adik-adik tahu nggak sih, ternyata masih banyak orang loh yang pengen sekolah tapi belum bisa, dan sekarang kita bersyukur banget karena kita bisa sekolah, dan ini menjadi tanggung jawab kita di masa muda untuk terus bisa mengasah, baik itu pendidikan ilmu pengetahuan, dan juga firman Tuhan ya, dan oleh karena itu kita belajar serajin-rajinnya, suatu saat nanti kita bisa jadi orang yang berguna buat bangsa kita. Nah, yang terakhir, taat kepada orang tua. Sebenarnya hal ini sangat sederhana, namun kadangkala sulit untuk dilakukan. Tahu nggak kenapa kok sulit? Ada yang tahu nggak? Coba chat kalau tahu. Kenapa ya? Kok kita tuh disuruh orang tua tuh kadang-kadang ngerjain juga enggak, setengah-setengah, sambil malas-malesan. Ego diri sendiri tuh, Vanessa. Sip. Siapa lagi nih yang mau berikan pendapat kenapa sih? Padahal sederhana banget tuh, kita tuh kuncinya taat aja sama orang tua. Tapi kenapa kok kita pas ngelakuin setiap hari, kamu besok bangun jam 5 ya, karena nanti kita 5:30 mau berangkat sekolah. Takutnya macet. Nah, nggak nekat. Shannon. Pikirannya kurang fresh tadi kata dia. Oke. Pikirannya kurang fresh. Oke, baik. Nah, macam-macam ya yang menjadi kendala kita untuk merasa bahwa sulit sekali sih taat kepada orang tua. Padahal sebenarnya orang tua, kembali lagi, nggak ada kemauan. Oke. Tapi kita kembali lagi nih, Lil.
bahwa sebenarnya orang tua itu adalah titipan atau wakil dari Allah untuk kita. Jadi otomatis apa yang diberikan dari orang tua itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, mungkin saat ini kita nggak ngerti nih apa sih yang dimaksud atau apa sih tujuannya orang tua itu mungkin menyekolahkan kita, kemudian habis sekolah ntar sore ada les. Lesnya macam-macam dari A, B, C, D, E, dari pelajaran sampai les yang hobi. Terus kadang-kala kita juga bilangin sama orang tua Senin sampai Jumat, pokoknya PlayStation-nya nanti off dulu ya, on lagi, boleh main kalau hari Sabtu. Hari Minggu PlayStation-nya Mama simpen dulu ya, soalnya Senin udah mau ulangan. Misalnya gitu. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Kak Bram juga pernah kayak gitu, dan Kak Bram seringkali, aduh kenapa sih lagi asik-asiknya main game, dulu tuh zamannya PlayStation 1, sekarang PlayStation seri berapa ya? 5 ya? 5. 5 ya? Waduh. Udah jauh Udah banget. ketinggalan zaman. Nah, bersyukur kalian tuh bisa menikmati PlayStation 5. Dulu Kak Bram PlayStation 1, gambarnya tuh Nintendo ya, Nintendo. Jadi aduh, bersyukur banget kalian hidup di generasi sekarang dengan teknologi atau kecanggihan yang udah sangat-sangat maju. Nah, tapi otomatis orang tua pasti punya pesan yang baik buat kita. Salah satunya kita misalnya nih, kok kita tuh nggak boleh sih Senin sampai Jumat itu main? Pasti ada tujuannya. Kalau Kak Bram dulu merasa bahwa ternyata sekarang Kak Bram usianya udah 28 tahun, Kak Bram bersyukur ya. Dulu waktu masih sekolah, Kak Bram itu nggak boleh main game di hari pas jamnya sekolah, karena supaya fokus belajar. Dan Kak Bram sekarang bersyukur, ternyata bisa ngerti ya, dan bisa lulus dengan nilai yang baik, karena Kak Bram bisa fokus belajar dulu. Bonusnya, waktu libur, akhir pekan, Kak Bram boleh main nih. Mau main yang sport misalnya, sepak bola, basket, ataupun yang main game ya, kecanggihan teknologi pada zaman sekarang, boleh nih main game online, terus main PUBG, dan lain-lain, terserah. Tapi itu bisa dimainkan di akhir pekan. Pasti ada tujuannya dan maksud yang baik dari orang tua kepada kita. Oke, next Kak Jerry. Oke, nah, kalau kita tadi sudah melihat bahwa orang tua mengerjakan tugasnya, mama, papa mengerjakan kewajibannya masing-masing, dan semata-mata itu semua untuk kita sebagai keluarganya, sebagai anak-anaknya, dan juga kita sebagai anak-anak itu juga punya tugas dan tanggung jawab yang kita harus kerjakan dengan sukacita supaya membuahkan hasil. Buahnya adalah keluarga kita menjadi penuh dengan kebahagiaan karena Allah menghendaki keluarga kita selalu happy, gitu ya, sukacita. Jadi ketika kita punya tugas tanggung jawab, ayo aja dikerjakan karena semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan mungkin hari ini kita nggak ngerti kok kita disuruh les ini, disuruh les ini, disuruh les itu, tapi keesokan harinya nanti teman-teman bisa menikmati buahnya. Dan semuanya itu pasti tidak lepas dari kehendak Allah untuk kita semua. Nah, next Kak Jerry. Pada sore hari ini kita dikasih kesempatan, ini ada Kak Septi, istrinya Kak Bram, mau sharing tentang kehidupan pribadinya, dan semoga sharing ini bisa memberikan wawasan untuk adik-adik semuanya. Yuk, Septi. Oke, langsung aja. Jadi, sebelum mulai sharing, jadi Kak Septi mau pesen-pesen dulu nih. Gitu. Pesennya, jadi apa yang kakak ceritain di sini itu murni pengalaman kakak pribadi tanpa bermaksud untuk nyinggung pihak-pihak tertentu. Dan harapannya dari sharingnya Kak Septi ini tuh bisa jadi tambahan pengetahuan buat adik-adik dari sudut pandang orang yang pernah melakukan kenakalan di masa remaja. Jadi dulu emang Kak Septi tuh remajanya tuh nggak apa ya, banyak hal yang
challenging gitu dalam kehidupan remajanya Kak Septi gitu. Jadi hal itu bukan untuk dicontoh, tapi memang supaya adik-adik tuh tahu apa yang Kak Septi alamin sekarang dan yang dulu Kak Septi alamin gitu. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman ya. Selamat mendengarkan. Oke, langsung aja. Jadi awalnya Kak Septi tuh mau cerita. Kak Septi dulu waktu kecil itu orang tuanya dua-duanya kerja. Jadi kerjanya tuh sampai malam. Papa itu sampai malam kerjanya. Kalau mama karena guru jadi cuma sampai sore aja. Mungkin slide-nya bisa di next dulu. Nah, ini. Terus yang Kak Septi alami itu jadi jarang berkomunikasi dengan ortu karena orang tua kan juga pulangnya sore gitu, kadang malam. Jadi kita emang terbatas banget waktu buat komunikasi sama orang tua. Nah, jadinya Kak Septi itu lebih nyaman main sama teman-teman, cerita sama teman-teman. Kalau zaman dulu nggak terlalu kayak sekarang ya, maksudnya ada gadget, ada media komunikasi yang memudahkan kita buat komunikasi sama orang tua. Kalau zaman dulu tuh nggak terlalu kayak gitu, apalagi zamannya kakak tuh pegang handphone umur waktu itu SMP gitu aja tuh udah bersyukur banget, udah punya handphone di waktu SMP gitu. Karena jarang banget zaman dulu tuh pegang handphone gitu. Terus Kak Septi jadi jarang di rumah karena lebih sering main sama teman-teman, ke rumah teman, ya pergi-pergi gitulah. Terus Kak Septi tuh kadang ngerasa mampu untuk ngurus hidup sendiri karena orang tua kan kerja. Terus jadinya kalau mau makan gitu tuh udah biasa kan di rumah masak sendiri, apa sendiri, bersih-bersih sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa aku tuh tahu lah buat kehidupanku tuh aku ngerti apa yang pas buat aku gitu. Terus kadang tuh ngerasa kalau papa sama mama tuh nggak memahami kehidupanku di masa remaja gitu. Kadang ngerasa kok, kok aku kalau main sering dimarahin ya, pulang-pulang dimarahin. Terus padahal tuh aku capek, aku pengen istirahat, aku pengen santai-santai dulu lah kalau di rumah gitu. Seringkali ngerasa gitu sih, ngerasa kalau papa mama tuh nggak ngertiin gitu. Nah, terus dalam prosesnya Kak Septi tuh jadi karena hal-hal itu tadi yang dibiarkan berlarut-larut, jadi Kak Septi tuh nakal di sekolah gitu. Jadi kalau di sekolah tuh dulu yang paling aku inget ya, Kak Septi tuh jarang banget ikut upacara karena nggak suka kepanasan gitu loh. Nggak suka kepanasan. Kalau zaman dulu masih upacara, kalau zaman sekarang masih upacara nggak sih? Masih lah, Kak. Masih ya. Oh. Kalau dulu tuh males banget ikut upacara karena panas-panas gitu. Terus, jangan ditiru ya Lil ya. Iya, terus lebih baik tuh di UKS aja lah gitu. Jadi izin sama gurunya, Bu, sakit perut padahal pura-pura gitu. Itu nggak boleh ya kayak gitu. Gitu. Terus dulu tuh jago kelahi gitu. Jago kelahinya tuh rese gitu loh, sukanya Kak Septi tuh rese. Kalau misalnya ada temen gitu yang agak kelihatan tengil gitu, suka disamperin gitu. Jadi rese lah sebenarnya, yang nggak ngapa-ngapain juga gitu. Tapi ya memang dasar Kak Septi tuh iseng gitu ya. Jadi sukanya tuh nantangin teman sendiri gitu. Terus next ininya apa? Slide-nya supaya adik-adik juga bisa lihat. Terus sering banyak alasan. Kalau ini tuh lebih ke kalau di rumah kayak misalnya disuruh, karena kan mama papa kerja ya, jadi di rumah itu Kak Septi itu diharapkan bisa bantu orang tua gitu, kayak cuci piring atau nyapu-nyapu gitu. Karena di rumah emang nggak ada pembantu, nggak ada asisten rumah tangganya, jadi pekerjaan di rumah itu kita bagi semua, mama, papa, sama anak-anak gitu. Terus kalau misalnya disuruh cuci piring gitu, mah males nanti dulu gitu. Atau capek nanti, terus akhirnya nggak dikerjain, terus akhirnya orang tua yang kerjain, akhirnya diomelin lagi gitu-gitu. Terus sering banget bohongin orang tua gitu. Bohonginnya tuh ya macem-macem sih, kalau mau pergi gitu nggak jujur. Bilangnya mau ke tempat teman tapi bilangnya aku ada ekskul di kampus, di sekolah, padahal mau ke tempat teman gitu.
Terus Kak Septi tuh kecanduan nonton dari zaman dulu. Kalau nonton tuh kalau dulu tuh belum ada kayak sekarang ya VIU gitu kan. Atau nonton-nonton apa sih online ya sekarang. Kalau dulu tuh nontonnya tuh masih rental CD tuh loh. Jadi ke tempat VCD terus apa minjem ya sewa CD terus di setel di rumah gitu. Nah itu bisa seharian full nggak kemana-mana cuma nonton film. Dan jarang banget komunikasi sama orang tua gitu. Padahal sebenarnya kalau weekend juga orang tua ada di rumah kan. Terus kalau malam juga sebenarnya ada waktu juga buat misalnya kumpul-kumpul gitu sama papa, mama gitu ada waktu gitu. Cuman Kak Septi tuh ngerasa ya itu tadi ngerasa bisa ngurus diri sendiri, ngerasa bisa lebih ngerti dirinya sendiri. Jadi nggak pernah meluangkan waktu untuk deket sama orang tua gitu. Terus pada akhirnya next slide-nya Kak Septi tuh ngerasa makin hilang arah, makin nggak ngerti lagi gitu loh. Jadi kalau main ke sana kemari nggak jelas gitu. Ngerasa capek aja, ngerasa capek sama diri sendiri kok aku masa remajaku kayak gini banget ya gitu. Terlalu banyak hal yang negatif lah yang ngerasa Kak Septi tuh lakuin gitu. Terus pada akhirnya Kak Septi tuh mulai berdoa karena waktu itu buat ngomong sama orang tua itu rasanya tuh masih apa ya, masih belum nyaman gitu loh. Jadi Kak Septi pertama-tama itu doa dulu. Slide-nya bisa diubah Kak Jerry. Nah, pertamanya mulai berdoa, terus mencari kehendak Allah ya. Berdoanya tuh yang paling utama tuh mendoakan kalau Kak Septi tuh pengen cerita sama orang tua tapi nggak punya keberanian gitu. Terus akhirnya ketika Kak Septi itu udah siap, udah berdoa, terus akhirnya memulai untuk komunikasi dengan orang tua. Nah, waktu komunikasi sama orang tua itu ngomong apa yang menjadi kendalanya Kak Septi, apa yang jadi mauku gitu. Terus contohnya gini, waktu itu sih yang pertama kali diomongin karena kalau di rumah kan dulu kan pulang sekolah masih les, habis itu ekskul kan. Terus pulang ke rumah tuh masih harus bantu orang tua nyapu gitu. Kan jadi capek gitu ya. Kadang tuh ngerasa sering dimarahin tuh gara-gara itu. Padahal orang tua tuh kadang nggak terlalu ngerti kalau di sekolah tuh kita juga capek gitu. Nah, itu yang aku omongin gitu sama orang tua. Mah aku tuh di sekolah itu udah capek, terus kegiatanku tuh udah banyak, terutama di hari-hari tertentu kan kalau ekskul kan nggak setiap hari kan, paling seminggu cuman 2 kali gitu. Nah, di hari-hari tertentu tuh aku capek gitu. Terus makanya kalau di rumah tuh aku sering males kalau suruh bantu-bantu. Terus aku jadi apa ya? Jadi suka ngeles gitu kalau misalnya disuruh-suruh gitu. Jadi aku lebih banyak cerita sih sama orang tua. Terus ceritain juga lingkungan pertemanan. Nah dulu tuh kebetulan Kak Septi tuh teman-temannya tuh kalau dilihat dari sudut pandang orang tua tuh temennya tuh nakal-nakal gitu loh. Gitu. Sering bolos gitu teman-temannya Kak Septi tuh gitu. Sering bolos, terus sering main-main nggak jelas gitu, pergi-pergi gitu. Tapi waktu itu aku ceritain sih ke mama, mah aku tuh nyaman temenan sama dia karena dia tuh orangnya tuh nyambung kalau diajak ngomong, diajak cerita. Terus walaupun dia orangnya kayak gitu, menurut pendapat mama, ya memang sih orangnya nggak terlalu baik gitu ya. Maksudnya gaya hidupnya tuh nggak baik gitu. Tapi dia tuh ngertiin kita dan terus ngertiin aku. Terus aku juga ngomong sama mamaku kalau aku bakal temenan sama dia, tapi nggak akan mempengaruhi kehidupanku pribadi. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin hal-hal yang negatif, aku nggak akan ikut-ikut gitu. Jadi itu lebih dikomunikasiin gitu loh sama orang tua. Terus ceritain juga asiknya jalanin hobi. Tadi kan Kak Septi hobinya nonton sampai berlama-lama gitu kan. Ya udah, terus habis itu akhirnya Kak Septi ngomong kalau di rumah tuh pengennya kan refreshing gitu. Itu kan perlu juga gitu. Tapi ya itu terus akhirnya Kak Septi juga banyak mendengarkan, menyiapkan hati juga banyak mendengarkan orang tua. Jadi orang tua ngasih masukan apa kayak misalnya, oh kamu boleh kok jalanin hobimu, tapi setidaknya kamu tahu waktu gitu, nggak seharian gitu. Apalagi kalau hari Sabtu gitu tuh kan
agak free ya waktunya gitu. Bisa seharian nonton film kan itu nggak baik juga gitu. Kamu boleh nonton film 2 atau 3 jam, habis itu lakuin hal yang lain gitu. Jadi sejak saat itu Kak Septi lebih menghargai waktu bersama dengan keluarga dan mulai banyak terbuka gitu. Jadi lebih baiklah komunikasinya sama orang tua. Nah, karena itu juga jadi hubungan sama orang tua tuh jadi lebih baik gitu loh. Jadi nggak ngerasa sendirian gitu. Ketika Kak Septi itu sharing hari ini, terus ngerasa dulu kehidupan Kak Septi itu di masa remaja tuh nggak lempeng-lempeng banget gitu. Ada rasa tuh menyesal, tapi juga bersyukur gitu. Menyesalnya tuh karena, ngapain ya kadang-kadang tuh aku tuh kok buang-buang waktu gitu, buang-buang banyak waktu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Kalau misalnya Kak Septi tuh nurutin orang tua tuh malah sebenarnya tuh ya enak gitu loh. Tapi waktu itu tuh Kak Septi memilih untuk tidak nurut gitu sama orang tua gitu. Terus sekarang ngerasa bersyukur juga karena Kak Septi boleh mengalami hal itu dan boleh sharing di sini supaya adik-adik semua di sini tuh juga bisa melihat gitu loh kalau hal-hal seperti itu yang negatif itu dilakuin tuh ya akan nyesel gitu di kemudian hari gitu. Terus jadi itu sekarang Kak Septi jadi minim diomeli karena banyak berubah itu kan. Terus nyadari potensi diri. Nah, karena tadi sering cerita sama orang tua, jadi kalau misalnya di rumah tuh tanya gitu, "Mah, aku tuh bosen di rumah, apa yang bisa aku lakuin?" gitu. Terus dari situ mama tuh kayak ngajarin, "Oh ya udah kamu ini aja, apa, bantuin mama bikin," kan mamaku suka jahit, "bantuin jahit," gitu. Terus jadi dikasih keterampilan-keterampilan gitu loh. Nah, ternyata hal itu tuh bermanfaat waktu Kak Septi tuh kerja. Jadi sebelum ini Kak Septi tuh kerja di bank swasta. Terus gara-gara di pekerjaan itu tuh Kak Septi tuh memaksimalkan potensi dan skill-skill yang udah dikasih mamah gitu waktu sekolah gitu. Ternyata bermanfaat banget. Dan dari hal itu tuh Kak Septi tuh jadi berprestasi gitu. Terus kadang jadi merenung, loh ketika kita tuh fokus dan kita tuh nurut apa kata orang tua, ternyata bisa ya kita berprestasi gitu. Kadang-kadang tuh ngerasa kok, kenapa nggak dari dulu aja ya aku tuh nurut dan nggak dari dulu aja aku tuh melihat hal-hal positif dari apa yang orang tua tuh suruh ke aku gitu. Kenapa aku terlalu banyak membuang waktu gitu. Itu sih yang Kak Septi rasain, semoga teman-teman jadi terinspirasi atau juga jadi punya pandangan lain. Kalau kita nakal tuh ya wajar di usia remaja tuh pasti kita pengennya tuh ya pengen tahu banyak hal, pengen coba-coba gitu. Tapi tadi kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelum Firman tadi, adik-adik ternyata kan sudah ngerti ya kalau kita tuh harus melakukan apa sih gitu. Nah, kita lakuin itu aja gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya tahu tapi suka coba-coba iseng-iseng gitu loh. Gitu. Itu yang kadang membuat kita terjebak dalam masalah gitu. Kamu ya iseng-iseng ya. Iya, begitulah. Oke, gitu deh adik-adik. Jadi ini sedikit share dari Kak Septi. Semoga bisa punya wawasan, pandangan, dan nanti ke depan bisa memaksimalkan potensi yang adik-adik miliki, dan kemudian kuncinya tadi ya taat sama orang tua itu membuat kita tuh banyak plusnya nih, banyak keuntungan yang kita bisa dapatkan. Dan yang paling terakhir ini Kak Septi juga menggarisbawahi bagaimana menjadi lebih dekat dengan Tuhan, karena yang hadir di dalam keluarga itu bukan sebuah keributan lagi, terus kemudian beda pendapat lagi, tapi ada damai, ada sukacita, bisa hadir di dalam keluarga. Tambahan lagi, dulu tuh Kak Septi tuh waktu sharing pertama kali sama Mama, itu Mama tuh ngomongnya gini, "Oh bilang dari dulu, iya lah kok kamu nggak bilang gitu." Jadi kadang-kadang tuh butuh inisiatif dari kita untuk ngomong ke orang tua, supaya orang tua tuh tahu apa yang jadi mau kita gitu. Kadang-kadang orang tua tuh taunya tuh, oh ya udah kita tuh baik-baik aja gitu. Kalau pengalamannya Kak Abram itu
melihat orang tua, kalau kita nggak ngomong, mereka akan memberikan sesuai dengan porsi yang mereka tahu gitu. Padahal kan sekarang generasi milenial kan terus perkembangannya sangat pesat. Nah, sedangkan waktu zaman dulu, mungkin zamannya orang tua belum ada gadget, belum ada teknologi, belum ada pengetahuan yang lebih, terus kemudian belum ada googling, belum ada macam-macam ya, sehingga mereka ya hanya berdasarkan apa yang mungkin orang tuanya terlebih dahulu ngomong ke mereka, dan mereka disalurkan kepada kita. Misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong, pasti orang tua juga ngerti. Gitu. Gitu, terus next. Kak Jiri. Sebelum kita akhiri hari ini, nah kita tuh mau diskusi bareng-bareng di breakout room nanti. Di room kecil ya? Ya, di room kecil. Jadi teman-teman bisa bebas berpendapat, bebas sharing, sama nanti ada kakak-kakak juga. Jadi diskusiin bersama tentang hal-hal yang jadi kendala buat teman-teman itu komunikasi sama orang tua. Baik kendala dari diri sendiri maupun dari kendala dari luar menurut pandangan teman-teman. Jadi kalau kendala dari diri sendiri itu misalnya soalnya aku males gitu. Kalau kendala dari orang luar gitu misalnya soalnya menurutku papa mama tuh nggak ngertiin aku gitu. Jadi aku males buat komunikasi sama mereka gitu. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa diskusi hal ini di grup kecil, terus nanti biar kakak-kakak juga bisa membantu kira-kira bagaimana yang jadi tahu ternyata pergumulannya seperti ini yang ada di sekarang Rafuin. Ya. Jadi supaya tidak kemana-mana kita ngobrolnya karena mungkin terbatas waktu juga ya. Jadi Kak Septi ngasih satu clue ini bersama-sama apa sih yang menjadi kendala kamu untuk komunikasi sama orang tua, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Ya. Gitu ya. Biar nanti kita juga bisa sama-sama saling mendoakan. Betul. Gitu. Oke, begitu Kak Joan. Oke, Aku Kak kembalikan Bram dan Kak kepadamu Septi. lagi. Thank you. Terima kasih ya. Thank you banget. Terima kasih Kak Bram dan Kak Septi untuk sharingnya, untuk firmannya,